Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin diskusi kami kali ini yang berjudul Analisis Teknologi dan Media Pembelajaran Ruang Guru Topik Majas. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andinda Jayanti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya anggota kelompok saya sebagai pemateri kedua ada Devina Putri, pemateri ketiga Ica Vina Vanessa, pemateri keempat Ivan Koirul Amrin, pemateri kelima Dani Susilowati, dan pemateri keenam Andianisi. Sebelum memulai diskusi kami kali ini, kami akan memutarkan sebuah video referensi pembelajaran topik Majas. Silakan menyaksikan video kami berikut ini. Halo teman-teman Ruang Guru, aku Kak Grace. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Di mana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Kamu pernah dengar kalimat, apakah dia termasuk tangan kanan Pak Budi? Apakah tangan kanan Pak Budi itu sebuah makhluk? Bukan dong. Tangan kanan yang dimaksud merupakan majas. Kalau nggak salah, di kelas 7 dan di kelas 12 ada materi yang membahas tentang majas. Kamu masih ingat nggak? Kalau kamu ingin tahu lebih dalam, yuk simak Ruang Guru Update. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Contoh kalimat di awal yang ini, kata tangan kanan makna sebenarnya adalah anggota tubuh manusia. Namun pada kalimat apakah dia termasuk tangan kanan Pak Budi, makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Jenis majas yang ada dalam bahasa Indonesia itu banyak banget loh. Tapi di sini aku akan membahas jenis-jenis majas yang sering muncul di pelajaran. Mau tahu apa aja? Pertama adalah majas perbandingan. Majas yang termasuk ke dalam majas jenis ini antara lain adalah alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Aku jelasin sedikit tentang alegori, litotes, dan eufemisme ya. Alegori merupakan majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar. Kalau litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, beginilah jamuan makan di rumah kami, seadanya saja. Kalau eufemisme merupakan majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Yang kedua adalah majas sindiran. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Majas ironi bisa dibilang majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Kalau majas sarkasme bisa dibilang sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Kalau majas sinisme adalah majas yang bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepadaku? Terakhir adalah majas penegasan. Di sini, aku mau ngejelasin majas pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas, walaupun sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Kalau majas repetisi adalah majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas, tunggu kedatanganku besok. Tunggu. Nah, kalau majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Itu dia materi tentang majas. Kayaknya aku belum sempet deh buat ngejelasin ke kamu secara detail ya. Kalau misalnya kamu ingin belajar lebih dalam tentang materi ini, kamu belajar aja di Brain Academy Online. Karena di sini kamu akan belajar dengan live teaching interaktif yang terjadwal bersama Star Master Teacher. Kamu juga bisa dibantu untuk menyelesaikan tugas sekolah kamu di klinik PR bersama Star Master Teacher secara eksklusif. Selain itu, kamu juga dapat konseling pendidikan, kelas pengembangan diri, klub hobi, modul belajar, tryout ujian, dan masih banyak lagi. Yuk buruan daftar di Brain Academy Online. Cek infonya di sini ya. Itu dia Ruang Guru Update kali ini. Kalau kamu suka materi seperti ini, like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Guru dan bunyikan loncengnya. Aku Kak Grace, sampai jumpa di Ruang Guru Update selanjutnya. Dah! Baik, itulah tadi video referensi pembelajaran yang akan kami analisis. Adapun hasil analisis kelompok kami ada 6 poin. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan. Yang ketiga, kekuatan dan keunggulan teknologi dan multimedia.
Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia. Dan yang keenam, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul. Nah, yang pertama, jenis teknologi. Jenis teknologi yang digunakan pada video pembelajaran tersebut merupakan teknologi digital. Yang kedua, jenis media. Media yang digunakan berbentuk audiovisual dengan memanfaatkan platform YouTube. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Baik, untuk bagian berikutnya, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia. Keunggulannya, video dapat diakses kapan saja selama memiliki akses internet yang baik. Platform ini menyediakan video penyampaian materi yang lebih menarik melalui elemen visual yang membantu siswa memahami konsep pelajaran dengan lebih baik. Selain itu juga, penyampaian dalam format audiovisual cenderung lebih efektif dibandingkan hanya melalui teks. Meski teknologi dan multimedia dalam video pembelajaran di YouTube sudah menawarkan beberapa keunggulan, akan tetapi terdapat juga beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Dalam video pembelajaran tersebut, siswa hanya menerima informasi secara satu arah, sehingga jika mereka memiliki pertanyaan atau kebingungan dalam memahami materi, mereka tidak bisa mendapatkan jawaban atau respon secara langsung dari guru, seperti dalam pembelajaran tatap muka. Kedua, keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk menonton video dengan lancar. Hal ini dapat menghambat siswa dalam mengakses konten-konten dalam memahami video pembelajaran. Seperti kualitas yang buruk, seperti suara atau gambar yang tidak jelas, juga dapat mengurangi efektivitas dalam penyampaian materi. Peluang pembelajaran yang dibuat melalui video lalu diupload ke dalam media sosial seperti YouTube. Secara umumnya siswa dapat mengakses secara mudah pembelajaran tersebut melalui YouTube dan mereka bisa belajar secara lebih privat karena mereka dapat mengulang terus-menerus video tersebut. Selain itu, juga memberikan peluang atau kemudahan bagi guru untuk mengajarkan kepada siswanya atau orang lain karena media sosial sendiri dapat diakses oleh banyak orang. Selain itu, adapun kelebihan-kelebihan atau peluang-peluang lainnya yang akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai peluang dari teknologi dan multimedia. Ada 3 peluang. Yang pertama, akses pembelajaran menjadi mudah. Dengan adanya teknologi, peserta didik dapat mengakses video pembelajaran atau sumber pembelajaran yang sudah diupload di media sosial. Nah, peserta didik tinggal mendownload sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, untuk peluang yang kedua, adanya pembelajaran yang bersifat personalisasi. Nah, penggunaan teknologi ini dapat membantu siswa memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar masing-masing. Nah, untuk peluang yang ketiga, dapat menambah minat belajar siswa. Karena teknologi bisa menyediakan berbagai fitur, misalnya video, jadi pembelajaran ini bisa lebih menarik dengan ditampilkan audio dan video. Nah, dengan begitu semangat belajar siswa menjadi bertambah. Ancaman dan tantangan yang muncul dalam integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu tidak semua wilayah atau sekolah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, serta keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang dapat menghambat efektivitas penggunaan multimedia dalam pembelajaran, sehingga video YouTube tersebut tidak bisa ditayangkan atau dipelajari secara langsung di kelas jika kelas tidak didukung oleh perangkat multimedia seperti komputer, laptop, proyektor, monitor, dan lain-lain. Baik, itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti dengan membuat video lalu diupload ke media sosial memanglah bagus dan menarik untuk siswa.
serta mudah diakses. Namun ada juga kelemahannya, seperti harus memiliki akses internet dan gawai yang memadai, serta tidak semua daerah di Indonesia sudah tersentuh oleh teknologi. Jadi penggunaan media belajar ini masih belum sempurna. Perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk meratakan cara pembelajaran ini. Baik, itulah hasil kesimpulan dari kelompok kami. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.